Shalom, salam sehat, warga CMC. Tuhan memberkati saudara. Saya berterima kasih dapat melanjutkan penyuluhan tentang pencegahan COVID-19 di era new normal ini. Yang pertama, sudah pesan saya adalah jangan panik. Kita berada pada masa pandemi di mana semua orang berpikir krisis. Tapi berpikir krisis bukan berarti kita harus panik. Kita punya Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita dengan rendah hati meminta petunjuknya senantiasa, kita akan jalan dengan selamat dan aman. Dan kita menjauhi segala dosa dan kejahatan. Pertama, tentang cuci tangan. Mengapa cuci tangan itu penting? Kita ketahui tangan kita ini adalah bagian dari tubuh kita yang paling kotor. Paling kotor. Kita berjabatan tangan dan orang, kumannya pindah ke tangan kita. Kita memegang gagang pintu, kumannya pindah ke tangan kita. Kita memegang meja, kumannya pindah ke tangan kita. Kita memegang dinding, memegang laptop, pegang handphone, dan semuanya kita menggunakan tangan. Kita membersihkan tubuh kita juga pakai tangan. Kita bekerja menggunakan tangan. Tangan adalah bagian dari tubuh kita yang paling kotor. Dan sudah terbukti bahwasanya dengan tangan kita bisa menularkan penyakit, memindahkan kuman dari satu orang ke orang yang lain. Sejarah membuktikan pada waktu mahasiswa kedokteran setelah selesai merawat jenazah dan mereka harus menolong ibu yang melahirkan. Semua ibu-ibu yang melahirkan yang ditolong oleh mahasiswa kedokteran, semuanya demam, menggigil, dan meninggal. Sementara yang ditolong oleh bidan, semuanya selamat. Orang berpikir, apa yang salah dengan mahasiswa kedokteran? Ilmunya bagus, keterampilannya bagus, tapi kenapa setiap kali mereka tolong meninggal? Dr. Lister temukan, dia anjurkan kepada semua mahasiswa kedokteran, ayo cuci tanganmu dengan karbol. Pada waktu diubah prosedur itu, ditambahkan prosedur itu, maka semua yang ditolong oleh mahasiswa kedokteran tadi selamat. Di sini membuktikan cuci tangan merupakan hal yang sangat penting. Cuci tangan adalah membersihkan tangan kita dari kotoran, debu maupun kuman yang melekat di sana. Dipindahkan ke air. Atau yang kedua, cuci tangan adalah menggunakan alkohol itu untuk sementara waktu mematikan kuman yang ada. Oke, sekarang saya mau bercerita sedikit tentang kondisi kita saat ini. Kalau ada seorang yang sakit batuk bersin, sakit infeksi saluran napas bagian atas, dia naik bus, ya kalau kita biasa naik bus kita sudah tahu itu, naik bus kemudian dia bersin, tidak ada sapu tangan, dia pegang, dia tahan bersinnya, dan sesudah itu dia pegang pegangan bus. Tiba di stasiun dia turun, Anda yang naik atau saya yang naik. Waktu saya naik, waktu bus berjalan saya harus ada pegangan, maka saya pegang tempat yang tadi, dipegang oleh orang yang sakit tadi. Oleh karena saya tidak cuci tangan, kacamata saya perlu dibetulkan, maka saya pegang gagang kacamata saya untuk dibetulkan. Pada waktu saya melakukan itu, kuman yang tadi dari gagang pegangan di bus tadi pindah ke tangan saya dan sekarang pindah ke mana? Ke mata saya. Atau saya mengupil, kuman yang dari pegangan tadi pindah ke tangan dan sekarang pindah ke hidung saya, dan seterusnya. Itulah jalur terjadinya infeksi. Kita sudah ketahui, pada zaman pandemi seperti sekarang ini, virus itu bisa masuk ke tubuh kita melalui 3 cara. Lewat mata, 3 tempat maksudnya, lewat mata, lewat hidung, dan lewat mulut. Dan tempat yang cara penularan yang paling gampang adalah
melalui tangan kita. Tangan kita ini yang tadinya kelihatan, kita lihat, oh bersih saja, kita tidak tahu ini ada isinya sangat kotor. Seperti demikian. Oke? Saya mau memberikan sedikit pengajaran tentang cuci tangan. Cuci tangan sudah diajarkan sejak zaman Musa. Musa menganjurkan umat-umat itu sebelum menyentuh makanan, sebelum merawat orang lain yang sakit, harus cuci tangan. Setelah menjamah yang kotor, harus cuci tangan. Musa sudah ajarkan itu. Dan di zaman Yesus pun diterima, itu menjadi satu tradisi untuk cuci tangan. Tetapi yang kita mau ajarkan sekarang bukan sekedar tradisi. Cuci tangan adalah untuk menyelamatkan kita. Ya, untuk menyelamatkan kita. Kita sudah belajar tadi bagaimana tangan bisa menularkannya. Dan dengan mencuci tangan, ya, sebelum saya menjamah mata saya sudah cuci tangan, aman. Sebelum saya merawat bapak saya yang sakit, saya cuci tangan dulu, aman. Sebelum saya mengurus anak saya cuci tangan dulu, aman. Seperti demikian. Kemudian kami mengajarkan cuci tangan ada 2 macam. Yang pertama menggunakan sabun. Kalau kita menggunakan sabun itu kita harus menggunakan air yang mengalir. Sabun kita oleskan ke telapak tangan kita dan kita lumuri seluruh bagian tangan kita. Proses itu adalah 40-60 detik. Kemudian kita basuh dengan air. Ingat, sabun harus tinggal di tangan kita 40-60 detik. Sesudah itu basuh dengan air. Kalau menggunakan hand rub seperti ini, ya, hand rub seperti ini, maka ini hand rubnya akan tinggal di tubuh kita, di tangan kita selama 20-30 detik. Ya, tinggal di sini 20-30 detik. Dia akan tahan untuk 4 jam. Berapa lama? 4 jam. Jadi kalau kita tidak menjamah apa-apa, ini akan tetap bertahan bersih selama 4 jam. Tapi kalau kita sudah tersentuh dengan sesuatu, maka kita sebelum menjamah lagi yang lain, harus cuci tangan. Berapa lama kita menggunakan, berapa kali kita gunakan hand rub? Ada batasannya. Ada yang mengatakan 4 kali, 5 kali, ada yang sampai 7 kali. Yang pasti, sampai tangan kita betul-betul harus cuci dengan sabun. Contohnya kalau sudah sangat kotor. Ya, sangat kotor. Jadi kapan kita gunakan hand rub? Kalau sudah sampai 5 kali, ganti lagi berikutnya cuci dengan sabun. Kemudian, kapan kita cuci tangan? 1, saya ambil catatan saya, karena ini harus bahasa saya. Sebelum makan, ya, sebelum makan, sebelum menyentuh wajah, sebelum menyentuh mulut, gusi, kalau kita perlu mengeluarkan sesuatu dari mulut kita, cuci tangan dulu. Ya, kemudian sebelum menyentuh barang yang bersih, ya, sebelum kita bersalaman dan sesudah bersalaman tentunya, sebelum menolong orang lain, sebelum merawat orang lain, kemudian sesudah bersalaman, sesudah bertemu dengan sekumpulan orang, sesudah memasak, sesudah mencuci piring dan seterusnya, kita harus cuci tangan. Kemudian kalau kita setelah pulang bepergian, masuk rumah, cuci tanganlah dahulu. Karena kita tidak pernah duga kalau tadi kita memegang sesuatu yang mungkin tidak bersih. Sesudah keluar dari toilet, ini penting. Sesudah pulang dari mall, sesudah pulang dari pekerja, sesudah melayat jenazah, atau sesudah pulang dari perkumpulan, KPA atau apapun juga. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang cuci tangan. Ingat, cuci tangan bisa memutus rantai infeksi yang sekarang sementara pandemi sedunia ini. Semoga Tuhan memberkati saudara.